Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Haleluya, kita bersyukur kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena gagah kuat kita, namun karena Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita lebih dari apapun. Tuhan kita, Raja di atas segala Raja. Amin. Mengawali ini minggu kedua tahun baru Bapak Ibu, mari kita tetap semangat antusias menjalani tahun ini dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan, kita menginjak minggu kedua di tahun yang baru ini. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan nyata atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Bersama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan aku bersyukur. Tuhan Engkau baik. Dulu, sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Rahmat-Mu selalu baru. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu, kemenangan yang Kau berikan, tuntunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya di tahun ini, anugerah-Mu selalu nyata. Kami percaya tahun ini ada terobosan demi terobosan yang Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu yang percaya dan menaruh pengharapan akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Janji-Mu Engkau genapi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari setiap umat-Mu pribadi, lepas pribadi, kami boleh menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami boleh berjalan hanya oleh anugerah-Mu. Kami boleh melangkah, kami boleh melewati setiap persoalan demi persoalan Tuhan. Kami boleh menang, kami boleh sembuh. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja yang beracara melawas setiap kami Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur bersorak-sorai memuji nama-Mu. Kami boleh mengeluh-elukan Engkau. Kami menaikkan pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita surgawi melimpah di tempat ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sesuatu yang baru, ada komitmen yang baru untuk kami berubah, hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini sepenuhnya di hadapan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Ini pujian syukur kami Tuhan. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi
hidupku. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami hidup karena kemurahan-Mu yang tak pernah lepas, yang tak pernah lekang oleh waktu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Oh, terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami katakan Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. kami bersyukur. Aku hidup hari ini, Haleluya, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami
baik bagiku. Oh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik, selama-lamanya Engkau baik. Haleluya. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. yes. Jesus, I love you. I will sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, I will sing. I will sing Sambil kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. I love you. Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. How wonderful, How wonderful, how beautiful, name above every name is so big. How wonderful. wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name is so big. How Wonderful. hallelujah, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, your name above every name, Jesus, your name above every name, Jesus. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa hanya Tuhan kita yang memberikan kita kegirangan, amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Mari umat Tuhan bersama. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah dengan iman. Inilah saat yang dinanti, firman Allah akan digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan membidu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai bagimu Tuhan, haleluya. Mari umat yang berkemenangan serukan hikmat janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah akan digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan membidu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan membidu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Yang bersorak-sorai tepuk tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan sama-sama, amin. Haleluya. Yes Tuhan, penuaian terjadi dan setiap kami siap Tuhan bersama Tuhan Raja kami, haleluya. Yes. Tuhan membidu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan membidu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan membidu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Yes. Amin. Buat Tuhan kita yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Buat kuasamu. Kuasamu dahsyat. Kuasamu ajaib, penuh keagungan. Yes. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Yes. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Yes, haleluya. Satu hati
meminta untuk selamanya. Haleluya. Yesus selamanya Kau memerintah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. satu hati, kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. haleluya. Kuasa-Mu berjaya, kuasa-Mu tidak pernah berubah, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan dan Raja kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bukan karena kami melihat, kami percaya karena firman-Mu digenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Bila firman-Mu meneguhkan, mengajar kami Tuhan. Kami bertumbuh, kami berakar, kami berbuah. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Yes. Biar kami tetap mengandalkan dan berharap akan Engkau. Haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, ini kami Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mau tetap percaya, kekuatan di hidupku. Yes. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan
karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu selalu membawa mujizat, pemulihan dalam kehidupan kami semua. Kehadiran-Mu selalu membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah setiap kami pagi hari ini, boleh Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang menyegarkan kehidupan kami. Firman yang menguatkan kami. Firman yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kuduskan tempat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh membuka hati selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, ya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kalau saya boleh ada di tempat ini. Tentunya saya bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pekerjaannya. Dan saya juga berterima kasih buat gembala di tempat ini, Pak Willy, juga Ibu Yuliana, beserta tim semua yang sudah memberikan kesempatan yang indah untuk saya berbagi firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya percaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua selalu memberikan kekuatan. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Honggo Redian, saya melayani di gereja GSKI Betani Surabaya. Ya. Mungkin banyak orang yang tahu Betani Nginden, ya. Dan kami melayani di sana yang dikembalakan oleh Bapak Aswin. Ya. Dan puji Tuhan saya bisa hadir di tempat ini. Kemarin saya berangkat bersama dengan istri yang duduk di belakang, ya. Saya bersyukur buat jalan tol, ya. Nah, sudah lama saya ingin mencoba jalan tol. Dan kemarin mumpung di Bandung ya sudah kita coba, ya. Selama ini kan nggak pernah. Ternyata luar biasa capeknya Bapak Ibu. Ya. Jadi kami memutuskan nanti pulang kami mampir ke satu kota dulu di separuh perjalanan untuk beristirahat terlebih dahulu, ya. Ya puji Tuhan, saya dikarunia 3 putra, 2 putra ya, 1 putri. Yang cewek ini ada di tengah, yang 2 sudah bekerja, yang 1 masih
kuliah ya, tentunya masih kuliah online. Mungkin itu saja perkenalan saya. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat pertama sampai terakhir ya. Tapi nanti saya akan menyampaikan berurutan dengan cerita ini. Saya pikir dan saya percaya semua sudah mengerti cerita ini, tapi kita baca aja mulai dari ayat yang ke-39, Yohanes 11, ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ya, saya skip supaya cepat, ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus berdoa, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44 dikatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Di dalam Alkitab kita dicatat satu peristiwa yang luar biasa, ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Ya. Lazarus dan keluarganya, Maria dan Marta adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, tetapi di kisah itu, pada waktu itu Lazarus sedang sakit keras, dan keluarganya Maria dan Marta minta tolong kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar tentang berita Lazarus sakit itu, Yesus memutuskan sengaja untuk tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Dia tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus dan akhirnya Lazarus pun mati. Tetapi di akhir kisah yang kita baca tadi, luar biasa. Lazarus yang sudah 4 hari ada di dalam kubur, Yesus bangkitkan. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang percaya, kita semua bisa mengalami seperti keluarga Lazarus. Kita menghadapi masa-masa sulit. Ketika kita meninggalkan tahun 2021, ya, kita memasuki 2022. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Satu tahun yang penuh dengan pengharapan. Tetapi mungkin beberapa dari kita, ya, banyak bahkan, yang masih menyisakan persoalan beban di dalam kehidupan kita yang tahun 2021 belum selesai, sampai hari ini kita masih bawa beban itu. Seperti yang dialami oleh keluarga Lazarus. Atau saya percaya, kalaupun hari ini kita baik-baik saja, ke depan kita pasti akan menghadapi banyak tantangan masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata, sudah hidupku ya seperti ini aja. Tidak mungkin Tuhan pulihkan. Oh, hutangku tidak mungkin lunas. Anak-anakku tidak mungkin sukses. Banyak orang berpikir, oh sakitku tidak mungkin sembuh. Dokter sudah ngomong, oh engkau tinggal tunggu waktu saja. Dan macam-macam yang menekan kehidupan kita. Sehingga ini semua menjadikan kita stres. Dalam kehidupan kita menjadi takut, menjadi khawatir. Dan akhirnya kita biasanya putus asa. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bahkan yang mati pun yang berbicara tentang tidak ada lagi pengharapan. Yang seolah-olah tanpa pengharapan lagi. Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup membangkitkan. Itu sebabnya seberat apapun masalah kita. Sebesar apapun tantangan kita. Seburuk apapun keadaan kita hari ini. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan kita anak-anak Tuhan selalu bisa berharap kepadanya. Nah, kita bisa melihat dalam kebenaran melalui kisah ini. Ada beberapa kebenaran yang meneguhkan kita. Kenapa kita bisa berharap? Kenapa di dalam Tuhan selalu ada harapan? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin.
Karena Tuhan mengasihi kita semua. Kita baru saja merayakan Natal ya. Saya lihat di sini pasti juga merayakan Natal ya. Onsite atau online Natalnya? Onsite ya, puji Tuhan. Ya, kami di Surabaya merayakan Natal, ibadah Natal itu dengan secara online ya. Dan luar biasa, kita merayakan Natal. Natal adalah bukti kasih Tuhan. Dia datang ke dunia, dia Allah Sang Raja pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Untuk apa? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan puncak kasih Tuhan ditunjukkan pada saat dia mati tergantung di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Kenapa? Karena kasihnya yang begitu besar dan sempurna atas kita, anak-anaknya. Tuhan tunjukkan semuanya itu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan kita semua dijadikan anak-anaknya. Di dalam ayat yang di dalam pasal Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Apa yang dikatakan mereka? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Perhatikan kata-kata ini. Dia yang engkau kasihi sakit. Kita lompat ayat 5. Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Firman Tuhan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan inilah firman yang datang kepada kita pagi hari ini. Bahwa sama seperti Yesus mengasihi Lazarus, Marta dan Maria, Yesus juga mengasihi saudara dan saya. Sama-sama katakan amin. Dan ketika kita dikasihi Tuhan, dia yang sudah menyerahkan nyawanya, firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya begini, kalau hal yang paling utama saja sudah diberikan, yaitu keselamatan, nyawanya sendiri diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang mencakup kebutuhan hidup kita, dia pasti sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Maria dan Marta, memandang hidup mereka, diri mereka dari sudut pandang Tuhan. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, dia yang engkau kasihi. Artinya penting bagi kita untuk kita menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Mereka datang, dia yang engkau kasihi. Bagaimana Tuhan memandang kita, Bapak Ibu? Oh, banyak firman Tuhan. Banyak perkataan Tuhan. Di dalam Alkitab kita begitu banyak bagaimana Tuhan memandang kehidupan kita. Saya bacakan salah satunya Bapak Ibu Saudara. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Saya ingin sampaikan ini supaya kita ini menyadari bahwa kita ini benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, siapapun diri kita, bagaimanapun latar belakang kita, oh sejahat apapun dulu kita, seburuk apapun dulu kita, Dia mengasihi kita. Dan kasihnya tidak bersyarat, kasihnya luar biasa. Dan Dia memandang kita begitu berharga. Ayat 1 dikatakan Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau, hai Yakub. Kata-kata Yakub ganti nama kita sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kalau saya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Honggo. Ya. Bapak Ibu bisa ucapkan sendiri-sendiri ketika saya membacakan ini ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau, hai Honggo. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu.
Ayat 4 dikatakan oleh karena apa? Engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Siapa yang sadar bahwa dirinya dikasih Tuhan? Coba kita angkat tangan. Berikan dulu kemuliaan bagi Allah kita. Oh, kita anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita berharga di matanya. Dan Dia memperhatikan kita. Dia mempedulikan kehidupan kita. Bahkan hal sekecil apapun firman Tuhan katakan bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada yang bisa menghitung rambutnya sendiri? Halo? Di sini saya lihat tidak ada yang botak ya. Bahkan orang botak pun tak tahu jumlah rambutnya. Tetapi itu firman Tuhan katakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bahkan di terjemahan Inggrisnya dikatakan, dinomori, ada nomor serinya. Ya, kalau ada pedagang spare part di sini, setiap spare part itu ada nomor serinya. Ini rambut ini ada nomor serinya. Apa artinya? Artinya bahwa Yesus sangat mengasihi, peduli, dan memperhatikan kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang sekecil apapun, Dia peduli. Amin. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa, dan salah satunya adalah hal yang sederhana, yang kecil, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya ini dulu hobinya basket ya, sampai sekarang masih hobi lihat aja tapi nggak bisa main sudah ya, sudah nggak ada waktu lagi dan sudah mungkin terlalu keras bagi saya. Tapi pada waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih mulai dari saya sekolah ya, mulai dari SMP terus saya basket terus sampai S1 kan masih sampai setelah selesai bekerja pun masih basket, bahkan sampai kerja pun masih basket ya, sampai punya anak saya masih olahraga basket itu dan cukup keras karena teman-teman kami, teman-teman satu klub ya, bukan hanya sekedar main-main, kita main dengan prestasi artinya. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lutut saya ini terkena, jadi artinya terbentur sakit ya. Dan akhirnya lutut saya nggak bisa buat main basket lagi. Kenapa? Karena kalau saya jongkok, berdiri saja saya nggak bisa. Saya paksa berdiri itu bisa bunyi kerak gitu ya. Karena nggak tahu, katanya tulang lunaknya habis atau gimana, saya nggak tahu ya. Akhirnya saya periksakan ke dokter, ya saudara saya juga ada yang dokter, dia ngomong begini, oh enggak mungkin sudah harus operasi. Kalau nggak operasi nggak mungkin bisa sembuh, dan nggak mungkin bisa apalagi olahraga, nggak mungkin. Terus kamu jangan angkat-angkat barang yang beban yang berat, karena kalau kamu ngangkat tambah parah nanti ya. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, hobi saya itu loh, cuma basket ya, nggak ada hobi lain. Ya, mungkin orang punya hobi macam-macam. Saya hanya olahraga basket aja. Tapi sekarang saya nggak bisa basket Tuhan karena lutut saya sakit. Tuhan sembuhkan lutut saya. Itu doa saya. Oh, berbulan-bulan sudah saya istirahat nggak bisa basket. Berbulan-bulan Bapak Ibu. Dan saya sudah lupa doa saya pikir ya sudah. Suatu saat anak saya waktu itu masih kecil, ya umur sekitar 3 tahun, tapi cukup berat ya. Dia minta gendong. Saya spontan, padahal saya seharusnya enggak boleh gendong dia. Saya angkat, dan kemudian ada yang memanggil. Saya toleh begini, ini kaki saya langsung bunyi, kerak begitu. Saya pikir, aduh pincang ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya turunkan anak saya mulai, loh kok enak? Saya jongkok, saya berdiri, saya jongkok, saya berdiri. Saya mulai lompat-lompat. Bapak Ibu, besoknya saya basket. Tuhan memberikan kesembuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, bahkan hal yang sederhana, karena hobi saja, Tuhan perhatikan. Tuhan jawab doa kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita semua, apalagi hal-hal yang penting dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa alasan kita bisa berharap kepada Dia? Karena Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Yesus dalam ayat 4 Yohanes 11 dikatakan, mendengar kabar itu yaitu tentang Lazarus sakit, Ia berkata demikian, oh penyakit ini tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kenyataannya sembuh atau mati? Mati. Dan dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sudah punya rencana.
Dan rencananya itu selalu dinyatakan melalui perkataannya, janjinya, firman-Nya. Melalui firman Tuhan itu rencananya dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika dia mendengar Lazarus sakit, dia berkata, oh penyakit ini tidak akan membawa kematian, bahwa akan membawa kemuliaan bagi Allah. Sebab nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan dia punya rencana, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Mungkin bagi Maria dan Marta, kok Tuhan sudah ngomong seperti ini? Ternyata kenyataannya seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika perkataan Tuhan, ketika janji Tuhan kita terima, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang sudah dijanjikannya, apa yang sudah direncanakan dalam hidupnya, dalam hidup kita, pasti akan digenapi olehnya. Amin. Meskipun, perhatikan Bapak Ibu, kenyataannya enggak sama, seolah-olah. Meskipun kelihatannya diabaikan. Saya percaya kok Maria dan Marta ketika datang, oh dia senang. Ketika Yesus ngomong, iya, enggak akan membawa kematian. Mereka tentu berharap Yesus segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkannya. Oh, berita Yesus menyembuhkan orang sakit itu sudah ada di mana-mana. Yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, ya, yang buta melihat. Ada mujizat yang Yesus kerjakan dan mereka berharap Yesus memberi kesembuhan. Hari ini kita juga sama. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Oh, kita mau menerima firman Tuhan, janji Tuhan. Oleh bilur-bilurku, engkau sudah disembuhkan. Kita membaca firman Tuhan. Oh, aku akan mencukupi segala kebutuhan, keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Tapi kita melihat, loh, faktanya kok beda. Kenyataannya kok berbeda. Mungkin kita merasa kok Tuhan tidak perhatikan doaku. Aku sudah doa berbulan-bulan. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Firman Tuhan sama yang dialami oleh Lazarus, Maria dan Marta ini. Mereka merasa ditunggu-tunggu kok enggak datang. Kok tambah apa yang dijanjikan Tuhan enggak sesuai dengan fakta keadaan. Tambah parah, tambah marah. Dan akhirnya Lazarus mati. Sudah 4 hari kemudian dia dikuburkan. Yesus juga masih belum datang. Dan akhirnya Yesus datang juga. Maka ketika ketemu dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh Marta dan Maria? Marta berkata, Yesus, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria juga sama. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka merasa sudah terlambat. Tetapi Tuhan tahu apa yang sudah direncanakan. Dan dia selalu tahu apa yang akan dikerjakannya. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang mari kita pergi ke rumah Lazarus. Karena dia sedang tertidur. Yesus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oh, dia tahu kesulitan kita. Dia mengerti apa yang masalah persoalan yang kita hadapi. Dia tahu berapa hutangmu, dia mengerti. Dia tahu betapa kesulitanmu. Engkau takut, engkau khawatir. Dia tahu, dia mengerti keadaan kita. Dan dia tahu apa yang akan dikerjakannya. Dia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus dalam ayat 11. Lazarus saudara kita telah tertidur. Ayat yang 11 bisa ditampilkan mungkin ya. Yohanes ayat yang ke-11. Yohanes 11 ayat 11. Nah. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk apa? Membangunkan dia dari tidurnya. Tuhan punya rencana atas setiap kita. Dan hari ini ingin saya sampaikan. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun hari ini kita melihat, kita menerima janji Tuhan, tetapi kenyataannya enggak sama. Tetap berharap kepadanya. Karena kita boleh selalu berharap, karena Tuhan punya rencana, dan rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan kenapa kita selalu bisa berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Dia tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Dia semuanya mudah, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil
bagi Tuhan kita. Kita baca tadi di ayat pertama yang saya bacakan bahwa yang mati sudah 4 hari, sudah busuk. Bahkan Marta, saudara Lazarus berkata, sudah busuk, sudah 4 hari. Yesus sanggup membangkitkan, artinya Yesus mampu melakukan apapun. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali kita membatasi dengan apa? Pikiran kita. Ketika Yesus datang kepada Marta, Marta berkata, seandainya engkau hadir, saudaraku tidak akan mati. Yesus katakan, saudaramu akan hidup, saudaramu akan bangkit. Oh tetapi Marta membatasi dengan pikirannya, dia kata, oh ya aku tahu. Dia akan bangkit nanti untuk menerima kehidupan yang kekal. Seringkali pikiran kita juga sama. Oh kita seringkali membatasi kuasa Tuhan. Karena apa? Melihat kenyataan, melihat fakta yang ada, melihat keadaan. Kita ngomong tidak mungkin. Oh aku percaya Tuhan Maha Kuasa, tetapi Dia tidak akan mengerjakan hal ini bagiku. Ini sudah terlambat, ini sudah nggak mungkin Bapak Ibu. Dan ini semua kita alami hari ini. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Dia Allah yang luar biasa. Sadari, oh Allah yang kita sembah. Allah yang mengasihi kita ini. Allah yang punya rencana dalam kehidupan ini. Adalah Allah yang dahsyat luar biasa, yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Saya masih ingat peristiwa yang menyadarkan, membuka pikiran saya. Oh ternyata saya ini sering membatasi kuasa Tuhan. Oh padahal saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berkhotbah di mimbar. Tahun 2011, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya masih ingat betul. Tiba-tiba teman saya ngomong, itu lagi penerbangan AirAsia lagi promo-promonya. AirAsia loh, bikin promo. Tiba-tiba biasa terbang ke Eropa, ke Prancis. Murah sekali, murah. Hampir hanya biaya hotel saja Bapak Ibu Saudara kasihan. Penerbangannya hampir enggak, itu pun sudah termasuk semua komplit ya, disediakan hotel, disediakan 5 hari 4 malam hanya sekian juta rupiah. Murah sekali dan saya tertarik. Saya tanya kepada istri saya, kita kan enggak pernah ke Eropa. Mumpung ada promo, mau tak? Istri saya cepet-cepet aja. Ada yang di sini istri enggak ada yang ada yang ayo ke Eropa. Enggak usah ya. Semuanya, oh ya, begitu enggak usah mikir ya. Saya coba. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, ternyata enggak ada penerbangan dari Surabaya yang connect langsung ke Perancis ya. Adanya Surabaya Malaysia dulu, dari Malaysia ke Perancis. Dari penerbangan dari Kuala Lumpur ke Perancis itu, Bapak Ibu, itu sekitar jam 12.30 malam pokoknya, 12.30, saya agak lupa ya, atau jam 1 sebagian ya. Saya standby 4 jam, jadi saya harus pesan dari Surabaya ke Malaysia dulu itu supaya enggak ketinggalan, karena penerbangan saya kasih 4 jam ya. Karena apa? Karena enggak connecting itu kita harus sampai di Malaysia harus keluar imigrasi dulu, masuk imigrasi dulu, baru bisa masuk ke penerbangan yang selanjutnya ya, penerbangan internasional. Jadi saya standby 4 jam Bapak Ibu. Saya pikir sudah cukup 4 jam. 4 jam itu artinya berarti saya harus sudah sampai di sana itu jam 8. Ya, kurang lebih sekitar situ. Saya ambil penerbangan sekitar jam 5 dari Surabaya ya. Saya datang ke airport. Wah, seneng bawa koper sama istri saya. Anak-anak tinggal sudah saya lupakan, honeymoon aja saya begitu ya. Saya datang bawa koper. Saya pikir, wah, jalanan macet ke airport. Sampai sana kok sepi itu desk-nya untuk check-in. Saya pikir, waduh, ketinggalan ini. Loh, sudah berangkat, sudah tutup check-in-nya. Belum, Pak. Meskipun agak terlambat sedikit, tapi belum. Oh ya, tenang saya check-in, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Terus loh, kok enggak dipanggil? Saya masuk mana? Oh, tenang, Pak. Masih delay ya. Pesawatnya belum berangkat. Oh, saya tenang. Enggak apa-apa. Perjalanan Surabaya Malaysia pada waktu itu sekitar 2 jam 40 menitan ya, 2 jam 45. Sekitar jam 5 harusnya berangkat. 1 jam 6 enggak dipanggil-panggil.
Saya mulai, loh aneh ini, saya tanyakan. Pesannya sebentar nanti kita umumkan. Saya hitung, oh masih keburu. Wong telat 1 jam ya saya masih ada 3 jam kok. Telat 2 jam Bapak Ibu. Jam 7, enggak dipanggil, saya mulai datang dan saya ngomong, gimana ini? Oh belum Pak, tapi pasti terbang. Karena pesawatnya ini masih ada di Kuala Lumpur. Harus kembali ke Surabaya, dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Hah, jam 7 dari Kuala Lumpur, saya ngomong, ini kalau berangkat jam sekarang ini sampai di sini aja 9:30 itu sudah paling cepat. Masih dibersih-bersihkan. Iya kalau bis turun, orang naik langsung berangkat. Ini pesawat nggak bisa, harus dipersiapkan dulu baru berangkat. Kira-kira jam 10 ini baru berangkat. Kalau jam 10 berangkat, 2,5 jam sampai di sana. Sudah hilang miber pesawat saya. Wong selesai 1 jam dengan Malaysia jamnya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya ngomong, sudah pulang aja, batal. Wurung, sorry ya, saya panggil istri saya. Hari ini kita enggak perlu enggak terbang. Tiba-tiba pengumuman. Pesawat dari Kuala Lumpur menuju ke Surabaya. Istri saya semangat ya ngomong. Wah, bisa, masih tetap bisa. Enggak bisa lah, coba saya ajak hitung-hitungan. Ini ya dia berangkat sini sampai sini jam berapa. Terbang lagi sampai sana. Ibar saya ngomong, yang di pesawat dari Kuala Lumpur ke sana, delay juga enggak dari Kuala Lumpur ke Perancis? Enggak Pak, enggak di delay. Kenapa? Karena itu penerbangan pertama kok, dia harus berangkat sesuai jamnya. Saya ngomong, enggak. Istri saya ngomong, kamu harus percaya, punya iman, bahwa kita pasti berangkat. Saya ngomong, ini saking ngebetnya pergi jadi ngomong seperti itu. Saya ngomong, enggak mungkin, sudah. Saya ngomong, enggak mungkin. Loh, kamu lupa, kemarin kamu dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, kalau tidak salah pendeta ibu-ibu begitu menyampaikan firman Tuhan. Dia juga mengalami ketinggalan pesawat, tapi Tuhan bikin mujizat, dia bisa terbang. Saya ngomong, peristiwanya lain Bu, lain. Saya ngomong, ini tidak mungkin ini. Tapi maksa istri saya, kamu harus percaya. Saya pikir, ya wis, menyenangkan hati istri kan tidak ada salahnya. Saya menjawab itu terbang tidak apa-apa, tapi saya buka handphone saya cari hotel di Malaysia. Saya ngomong, ini pasti nginep di Malaysia ini. Di Kuala Lumpur nggak jadi pergi ke Perancis karena tinggalan pesawatnya Serantis. Jadi nanti tengah malam daripada susah-susah saya cari hotel dulu aja dari Surabaya. Saya cari-cari, wis nanti aja enggak ketemu. Bapak Ibu, singkat cerita, saya berangkat dari Surabaya. Kalau dihitung 2,5 jam, itu saya sudah ketinggalan 1 jam dari pesawat yang ada. Saya naik pesawat Bapak Ibu. Saya ngomong, ya wis, saya duduk. Oh tapi petugasnya bisa digerakkan Tuhan semua. Petugas AirAsia itu sepertinya saya ini penumpang prioritas begitu ya. Dia katakan semua, Pak, Bapak duduk aja di depan sendiri, nanti turunnya cepat. Saya pikir meskipun saya di belakang, saya di depan, kan sampainya jamnya sama. Tapi Bapak kan cepat turunnya, nanti kita atur semua. Oke. Saya tinggal tidur Bapak Ibu di dalam pesawat. Saya tinggal, sudah, biarin aja. Tetapi luar biasa yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan Bapak Ibu. Saya tidur, tiba-tiba, tung, pesawat sebentar lagi akan mendarat di Kuala Lumpur. Saya lihat jam saya, loh, ini masih 1 jam lebih 10 menit. Kok bisa tiba-tiba mau mendarat? Istri saya ngomong, kamu masih ada kemungkinan untuk kita berangkat. Percaya saja. Saya pikir, luar biasa istri saya ini. Saya mulai dak-diduk, nututi ini. Beneran Bapak Ibu. Pesawat yang harusnya 2 jam 45 menit hari itu, ditempuh enggak sampai 1,5 jam. Ternyata pesawat juga bisa ngebut gas seperti mobil. Ngebut Bapak Ibu dan sampai. Sampai itu belum selesai di situ. Kalau Tuhan bekerja, dia bekerja dengan secara tuntas. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Itu petugas imigrasi. Meskipun saya seharusnya masih terlambat itu. Pesawat sudah siap untuk berangkat Bapak Ibu. Tetapi luar biasa, turun dari tempat itu.
Semua menyambut saya. Pak, nggak usah bingung bagasi. Bagasinya diambil oleh petugasnya AirAsia. Saya dibawa lari. Lari kemana? Saya nggak perlu keluar imigrasi Bapak Ibu. Petugas imigrasi datang di depan pintu pesawat. Dia minta paspor saya dijedok. Saya langsung masuk ke pesawat Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya duduk di pesawat itu. Saya menangis Bapak Ibu. Saya percaya. Hanya masalah rekreasi sekali lagi. Inilah kasih Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk mengerjakan apa yang tidak mungkin bagi kita. Mungkin bagi Tuhan, yang sukar bagi kita. Tidak sukar bagi Tuhan, bagi dia. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apapun itu sebabnya. Kita selalu bisa berharap kepadanya. Apapun hari ini yang kau alami. Masalah seberat apapun hari ini. Percaya. Akan kuasa Tuhan. Dan inilah yang diminta Tuhan. Saya masuk pada bagian yang akhir, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Waktu saya masih ada Pak ya. Ya ini kebanyakan cerita ya begini ini. Apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Apa yang diingini Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah persoalan. Yang pertama Bapak Ibu. Cari datangi Tuhan. Oh seperti kisah ini. Ketika Lazarus sakit, mereka mencari Yesus. Minta pertolongan kepada Yesus. Sebetulnya Bapak Ibu, perhatikan. Tuhan itu punya kerinduan untuk selalu kita ini datang kepada Dia. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika keadaan kita baik-baik saja, ketika hidup kita diberkati, ketika bisnis lancar, anak-anak baik, keluarganya semuanya baik, tidak ada masalah persoalan dalam kehidupan kita, kita sehat-sehat saja. Seringkali kita melupakan Tuhan, seringkali kita mengabaikan Tuhan. Itu sebabnya saya juga percaya. Banyak orang ngomong, kenapa sih saya jadi anak Tuhan kok punya banyak masalah? Salah satunya karena kerinduan hati Tuhan adalah supaya kita datang kepada Dia, mencari Dia. Siapa yang mau datang kepada Tuhan? Amin. Oh, kalau saya ngomong itu banyak. Oh, iya, saya selalu datang Pak, saya berdoa terus untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Saya selalu datang kepada Tuhan untuk minta, Tuhan tolong saya. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan itu. Bukan hanya berbicara ketika kita datang minta pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Hadir di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus beribadah? Kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Kenapa sih kita harus saat teduh? Karena itu ada berbicara mengenai menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita berseru kepadanya, ketika kita beribadah, kita memuji, meninggikan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan akan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dia berkata 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus. Dia hadir. Makanya kita beribadah Bapak Ibu. Oleh sebab itu biarlah kita ini selalu punya kerinduan. Jangan sampai Bapak Ibu, saya enggak berdoa untuk kita semua punya masalah. Saya sendiri juga enggak mau punya masalah. Tapi seringkali tanpa masalah kita melupakan Tuhan. Ada masalah baru cari Tuhan. Nah kalau hari ini kita punya masalah, ini datang kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk kita bergaul dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Sediakan waktu untuk kita saat teduh. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Buat mezbah keluarga dalam kehidupan kita. Oh ketika masa-masa pandemi adalah masa-masa yang luar biasa. Oh banyak keluarga-keluarga yang dulunya nggak pernah berdoa. Tiba-tiba berkumpul dalam satu keluarga. Bangun mezbah keluarga menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang dirindukan Tuhan. Dan inilah yang harus kita kerjakan, lakukan dalam hidup ini. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Libatkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bisnis kita, keluarga kita, kesehatan kita, pendidikan anak-anak kita. Libatkan semua. Libatkan Dia ketika kita akan membuat keputusan. Itu berbicara bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kesehatan kita, keuangan kita, dalam pelayanan kita. Hadirkan Tuhan dan ini yang dirindukan Tuhan. Saya percaya
kehadirannya akan memberkati hidup kita semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa yang diminta Tuhan? Percaya. Percaya. Miliki iman kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata dengan muridnya, Yohanes 11 ayat yang ke-15. Ada mulai 14 ya, bisa tanyakan Yohanes 11 ayat 14. Yesus berkata demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya engkau dapat belajar percaya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya melihat kemuliaan Tuhan. Oh, Dia Allah yang Maha Kuasa. Tuhan menghendaki kita supaya kita ini percaya. Bahkan Yesus katakan kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perkatakan ini. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Percaya apa? Ya percaya tadi. Bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Percayakan kasih Tuhan. Dia mau melakukan hal-hal yang ajaib. Perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Percayakan kasih Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia punya rencana atas kehidupan kita. Dan percaya bahwa rencananya pasti akan digenapi. Ketika Tuhan hadir, ditambah dengan iman percaya kita, maka saya akan selalu berkata, selalu ada harapan bagi kita semua. Amin. Ketika Tuhan hadir di rumah Lazarus, kehadirannya membawa mujizat pemulihan. Mati dibangkitkan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya pengharapan inilah saya undang pemain musik untuk kembali ke tempat. Pengharapan inilah yang membuat kita tetap kuat bertahan dalam masa-masa sukar. Dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk. Ketika kita mengerti bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ini yang membuat kita tetap kuat bertahan. Dan bukan hanya kuat bertahan saja Bapak Ibu. Yang membuat kita bisa melalui semuanya. Itu sebabnya saya katakan tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa bagi kita. Karena selalu ada harapan bagi kita semua. Ini yang membuat kita tetap bertahan. Apapun yang kita alami hari ini. Seburuk apapun keadaan kita. Kita akan tetap bertahan. Mampu melalui, bahkan bukan hanya itu. Tetapi kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Karena firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Yang percaya katakan amin. Dia akan melakukan mujizatnya. Yang mati dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan, duka cita digantikan sukacita, ratapan digantikan dengan tarian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Buka hati kita Bapak Ibu. Saya rindu untuk saya boleh berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Kita angkat satu pujian. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya yang percaya kehadiran selalu membawa pemulihan dalam hidup kita. Amin. Hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Hari ini pun Dia sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Hari ini pun Dia sanggup melakukan mujizat. Oh, bagi yang mendengar online atau ikut live streaming hari ini, buka hati, undang Dia hadir, dan katakan aku percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kekuatan di hidupku, Kilama Korea Masyakana. ku dapat di dalam-Mu.
pengharapan adalah kekuatan kita. Kau teguhkan hatiku. Tidak ada yang mustahil Tiada bagi Dia. yang mustahil bagimu. Kenapa? Sebab kita percaya. Aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, saya bisa merasakan kasih Tuhan. Firman-Mu, tiada Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Oh, buka hatimu. Terima kasih Tuhan, lawatan Tuhan pagi hari ini. kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya. Percaya, Kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena janjinya, firman-Nya, rencananya yang selalu digenapi dalam kehidupan kita. ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hari ini, siapa yang punya pergumulan dan siapa yang rindu mendapatkan mujizat Tuhan, engkau bisa angkat tanganmu tinggi. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Kalau hari ini engkau hidup dalam kekhawatiran, terima firman Tuhan pagi hari ini. Percaya Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Dia peduli. Di dalam kisah ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika Maria berjumpa dengan Yesus di rumahnya, Maria tersungkur di kaki Yesus dan berkata, andai kata engkau hadir, engkau datang, saudaraku pasti tidak mati. Dan Maria menangis. Firman Tuhan mencatat, ketika Yesus melihat Maria menangis, maka menangislah Yesus. Dan orang-orang banyak berkata betapa kasihnya Yesus kepada dia. Kenapa Yesus menangis? Karena dia bisa merasakan apa yang Maria rasakan. Dan hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, apapun yang kita alami, ketika engkau menangis, mengeluarkan air mata, saya percaya dia turut menangis bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dia bisa mengikuti perasaan saudara. Dia bisa merasakan apa yang saudara alami. Itu sebabnya hari ini buka hatimu, angkat tanganmu, dan terima mujizat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjamah melawat setiap mereka yang mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu. Mereka mengangkat tangan tanda percaya. Dan firman berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apapun yang kau alami hari ini, seberat apapun masalah persoalanmu, percaya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Ketika Dia menjamah saudara,
Dia akan buka semua jalan untuk menolong saudara. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara hari ini. Korabasyakan naramaku, kiramakara pasyekenera, inaramakora pakara masyeka, inaramakala balaba sekedera, inaramakori amakala basyekenera, uria makala balaba sekedera balaba, uria makala balaba syakala balaba. Oh Tuhan, lawat umat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Teguhkan firman-Mu hari ini Tuhan. Sebab firman-Mu bukan hanya sekedar perkataan. Firman-Mu adalah kuasa yang membangkitkan, kuasa yang meneguhkan, kuasa yang mengerjakan bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Katakan, sebab aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ingin percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, Raja kita yang luar biasa. Kita tetap percaya dan berpengharapan akan Tuhan dan Raja kita. Haleluya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Honggo Redian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi kami semua. Saat ini hamba berdoa untuk setiap pengerja di gereja ini Tuhan. Juga untuk gembala di tempat ini Pak Willy, juga Ibu Yuliana Tuhan. Beserta seluruh timnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Menuntun, memberikan selalu Tuhan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka. Tambah-tambahkan Tuhan semangat dalam pelayanannya Tuhan. Sehingga gereja-Mu semakin menjadi garam dan terang. Banyak jiwa-jiwa dikuatkan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa yang baik. Kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita. Juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang senantiasa menuntun, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Mulai pagi hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih